Hey ho Pop Gengs, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendatang, Qatar tidak main-main dalam menggelontorkan kekayaan yang mereka punya. Gak tanggung-tanggung, lebih dari 2.000 triliun rupiah akan dihamburkan oleh Qatar untuk perhelatan super megah tersebut. Jadi tidak heran jika negara yang satu ini mampu membangun deretan stadion megah untuk membuat para turis ternganga. Contohnya saja, Stadion Al Janoub yang memiliki bentuk unik yang didesain oleh arsitek Zaha Hadid. Wanita ini bukan sembarang arsitek karena ia juga terlibat untuk desain London Olympics Aquatic Stadium dan juga Beijing Daxing Airports. Jadi wajar jika dirinya dipercaya Qatar untuk mendesain stadion. Dari infonya, desain ini tuh mengambil bentuk kerang dan juga perahu tradisional yang bernama Dhow di Qatar. Letaknya yang sekitar 15 km dari kota utama Doha, membuat stadion ini tampak mencolok. Soal pembangunan semuanya sudah selesai. Pembangunan yang dilakukan sejak 2016 ini rampung pada Mei 2019 kemarin. Dengan ukuran yang super megah, Al Janoub Stadion ini bakal bisa menampung hingga 40.777 penonton. Uniknya lagi, stadion ini memiliki sistem pendingin unik yang bisa menurunkan suhu hingga 18 derajat Celcius pada saat kapasitas penuh. Hal ini tentu saja menakjubkan karena suhu rata-rata Qatar bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dengan ini, wajar jika biayanya memakan hingga 700 juta US dollar atau setara dengan 10,2 triliun rupiah. Setelah perhelatan Piala Dunia nanti, setidaknya 20.000 kursi akan dilepas dari Al Janoub Stadion. Tapi bukan berarti stadionnya bubar ya, tapi karena akan dilakukan pembangunan lanjutan untuk fasilitas penunjang masa depan stadion seperti hotel, restoran, dan juga tempat hiburan yang eksklusif. Selanjutnya ada Al Thumama Stadium yang memiliki desain Arab banget. Gimana enggak, desain dari stadion ini mengambil ide dari Gavia, topi khas bangsa Arab yang digunakan kaum pria sehari-hari. Desain unik ini dihasilkan oleh arsitek lokal bernama Ibrahim M. Jaidah. Nah, walaupun Arab banget, desain ini ternyata memukau banyak orang loh. Buktinya desain ini menang penghargaan arsitektur di Prancis sebagai desain futuristik terbaik. Keren juga kan? Secara pembangunan, stadion ini sudah rampung dengan dikerjakan dari 2017 dan selesai di November 2020. Bahkan, sudah digunakan untuk 6 game FIFA Arab Cup 2021 kemarin. Pada Piala Dunia mendatang, stadion ini setidaknya bakal menampilkan 8 laga, termasuk quarter final. Dengan kapasitas yang mencapai 40.000 kursi, tentu laga tersebut akan terlihat sangat ramai. Di masa depan mendatang, stadion ini bakal tetap berdiri, hanya saja 20.000 kursinya bakal dilepas selalu diganti dengan bangunan, mulai dari hotel, masjid, hingga sport klinik terbarukan. Selain itu, perampungan wilayah taman seluas 50.000 meter persegi juga bakal dilakukan. Jadi wajar kalau total pembangunan dari stadion ini mencapai 342 juta US dollar atau 5 triliun rupiah. Berikutnya ada Al Bayt Stadium yang juga tidak kalah menariknya. Soal desain, stadion ini terinspirasi dari sebuah tenda suku Bedouin yang merupakan pengembara gurun di Qatar. Ya, karena desainnya tenda, makanya Al Bayt Stadium dilengkapi dengan fitur buka tutup atap canggih yang hanya dilakukan dalam 20 menit. Selain itu, stadion ini juga punya fitur pendingin yang sama baiknya dengan fungsi tenda gurun yang nggak boleh panas. Dari segi kapasitas, stadium ini adalah yang kedua terbesar dengan kapasitas 63.000 orang. Oh iya, di ruang ganti stadion ini juga tidak kalah menarik karena desainnya yang sultan banget. Wah, kayaknya biaya ruang gantinya udah seharga rumah subsidi kali ya. Pada perhelatan Piala Dunia mendatang, stadion ini bakal melangsungkan 8 pertandingan termasuk pembukaan dan juga salah satu pertandingan semifinal. Salah satu pertandingan paling bergengsi adalah fase grup antara Spanyol dan juga Jerman pada 28 November mendatang. Kira-kira siapa yang akan menang?
Nah nantinya, setelah digunakan untuk Piala Dunia, setengah kapasitasnya akan dikurangi hingga 32.000 dan fokus pada pengembangan lanjutan seperti pembangunan dalam stadium yang meliputi hotel, shopping mall, hingga sports center. Oh iya, nantinya Al Bayt Stadium juga akan difokuskan untuk daya tarik wisata olahraga karena akan disediakan taman super luas yang memiliki beberapa lapangan olahraga lainnya. Dengan tujuan ini, pemerintah Qatar menggelontorkan hingga 847 juta US dollar atau setara dengan 12,4 triliun rupiah. Setelah itu ada lagi nih, Education City Stadium. Dari desainnya yang satu ini paling mendunia karena mengambil bentuk berlian dengan nama Diamond of the Desert. Berlian yang ditampilkan di stadion ini bukan sembarang berlian, karena memiliki teknologi visual canggih. Saat siang hari, warnanya akan mengikuti di mana matahari berada, mulai terbit hingga tenggelam. Saat malam hari, semua lampu LED yang tertancap di badan stadion yang akan membuat stadion ini seperti sebuah berlian yang berkilau. Gak tanggung-tanggung untuk desain mewah ini, pemerintah Qatar mengucurkan dana hingga 700 juta US dollar atau 10,2 triliun rupiah. Nah rencananya, stadion yang dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada Juni 2020 ini bakal menyajikan 8 pertandingan termasuk quarter final. Dengan jumlah penonton yang mencapai 45.000 penonton dan tentu pertandingan tersebut akan terus terlihat meriah. Seperti namanya, Education City Stadium terletak di jantung kota pendidikan Qatar. Di sekitar stadium ini ada sekitar 8 universitas internasional yang berdiri. Makanya, saat Piala Dunia berakhir, stadion ini akan digunakan untuk Piala Universitas Liga Arab dan juga dunia. Selain itu juga nih, di masa mendatang, stadion ini akan dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti sport center, sport clinic, hingga pusat penelitian olahraga untuk menunjang pendidikan. Dengan rencana besar ini wajar jika Education City Stadium mendapatkan bintang 5 untuk rating GSAS, yakni rating keberlanjutan stadium di masa mendatang setelah digunakan. Nah, ini nih yang seharusnya dilakukan untuk tiap pembangunan stadion. Alih-alih berpikir cuma untuk acara gede, kita juga harus mikirin setelahnya. Jangan sampai terbengkalai, seperti beberapa stadion perhelatan besar di Indonesia. Namun, tidak semua hal baik tentang stadion ini, karena Education City Stadium pernah ditegur oleh pihak internasional. Teguran ini disebabkan isu pekerja di sana yang diperlakukan tidak pantas oleh pemodal dan juga warga sekitar. Waduh, gawat juga kalau kota terpelajar malah rasis. Sebenarnya masih ada lagi sih stadion lainnya, tapi kali ini kita sampai di sini dulu aja ya. Pokoknya nantikan kelanjutan dari stadion Piala Dunia lainnya di video berikutnya. Bye-bye!